Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik. Jadi sebelum kita belajar, yang tadi pertama turun ke sekolah siapa ya? Julia. Oh ya sudah. Kalau begitu karena Julia sudah yang turun pertama, kita kesepakatan kita kemarin siapa yang turun awal, dia yang akan memimpin kita berdoa. Jadi sekarang Julia silakan pimpin temannya berdoa dulu. Sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pulang. Oke, terima kasih Julia. Kasih aplaus dulu buat Julia dong. Terima kasih Julia atas ajakan berdoanya bersama. Sebelumnya aku mau tanya lagi. Tadi sarapan nggak? Sarapan. Ada yang tahu gunanya sarapan buat apa? Untuk kesehatan. Apalagi? Untuk tenaga. Apalagi? Supaya kita apa? Jadi apa? Pintar. Jadi hari ini kita mau belajar, tapi sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Kalau bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti kalian harus berdiri. Silakan berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Ide pokok. Ide pokok. Ide pokok artinya apa? Ide pokok adalah ide atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ya, jadi ulang lagi. Ide pokok adalah ide atau gagasan utama di dalam setiap paragraf. Ya, jadi menentukan ide pokok itu ada beberapa macam kemarin. Ada yang masih ingat nggak cara menentukan ide pokok kemarin? Ada yang tahu? Mendengarkan teks dengan seksama. Ya. Mencatat hal-hal yang dibicarakan. Menentukan kalimat utama. Menentukan pokok pikiran. Ya. Jadi sebelum kita menentukan ide pokok itu kita harus mendengar dulu terlebih dahulu. Mendengar dengan teliti apa yang dibicarakan atau yang sedang kita baca. Kemudian apa selanjutnya yang kedua? Kemarin apa? Kita mencatat kata-kata penting. Setelah itu baru menentukan ide pokoknya. Sekarang kita mau melanjutkan pembelajaran tentang ide pokok itu ada dua kemarin kan? Ide pokok teks dengan ide pokok lisan, ya. Ada yang tahu ide pokok teks dan lisan? Saya Bu. Julia, silakan Julia. Rangkaian kalimat hasil teks dari bahasa lisan. Ya, jadi teks lisan itu adalah apa? Mencakup teks hasil pembicaraan seseorang atau tokoh ya. Jadi teks lisan itu hasil pembicaraan tokoh atau lisan yang di dalam saat kita berdiskusi atau berbicara ya. Kemudian selanjutnya cara menentukan yang tadi, kita ulang lagi cara menentukan teksnya ada berapa tadi? Apa tadi? Sangat banyak percakapan penulisan ya. Kemudian cara menentukan ide pokoknya di teks lisan kemarin ada berapa? Ada 3 ya kan? Kita sebutkan yang pertama apa? Mendengarkan. Berarti kita dengerin dulu nih orang yang ngomong ya. Misalnya ibu nih lagi berbicara sekarang di depan, berarti kalian tugasnya mendengarkan terlebih dahulu mendengarkan dengan seksama apa yang dibicarakan, apa yang ibu jelaskan. Sekarang selanjutnya ini sudah. Oke, sekarang kalian lihat video berikut ya. Oke, jadi sekarang kalian sebelum kita lanjut ke materinya, kita tonton video berikut ini ya.
Ini tentang pokok pikiran atau ide pokok tadi ya. Supaya lebih jelasnya, kalian tonton video berikut. Ya. Lagi di channel Pojok Kelas. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang Kita ulang ya. menemukan pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan. Dari mapel tematik tema 1, subtema 1, Mupel Bahasa Indonesia, kelas 5 SD. Selamat belajar. Apakah teman-teman masih terasa asing mendengar kata pokok pikiran? Kita sambil Apa itu menyimak pokok nanti kalau pikiran? kalian tidak mengerti, kalian boleh Tentu, menanyakan di sama kelas ibu ya. 4 kalian sudah belajar tentang gagasan pokok. Pokok pikiran sama saja dengan gagasan pokok. Gagasan pokok atau pokok pikiran juga dikenal dengan ide pokok. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh ide pokok ya. Ide pokoknya berarti yang ini. Intinya, inti awalnya tentang apa? Tentang kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Kemudian paragrafnya seperti apa? Paragraf itu seperti ini. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kedua alat gerak tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Jadi ini adalah salah satu contoh ide pokok. Ide pokok itu berarti bagian utamanya, topik utamanya yang ada, yang tujuan utama. Oke, selanjutnya sekarang coba ini ada paragraf. Paragraf di sini, ini adalah contoh paragraf. Di mana kalimat utamanya? Ada di mana? Iya, ada di Tulang. kalimat utamanya ada di awal paragraf. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan ya. Jadi ini namanya adalah salah satu contoh paragraf. Ini paragrafnya ada apa? Ide pokoknya ya. Kemudian oke, sekarang ibu kasih tugas kalian tugasnya sudah dibagikan di bagiannya masing-masing. Sekarang kalian membuat contoh susunan pertanyaan aja. Kalian buat masing-masing buat secara satu kelompok. Ini kelompoknya sudah dibagi-bagi. Sekarang kalian masing-masing kelompok 1 kelompoknya Agil, kelompok 2 kelompoknya Julia, kelompok 3 kelompoknya Meli, kelompok 4 Ari ya. Itu sudah dibagi kelompoknya masing-masing. Sekarang tugasnya membuat contoh soal atau contoh pertanyaan tentang wawancara. Ibu kasih waktu 5 menit ya. 5 menit dari sekarang ibu. Kelompoknya Julia sudah? Kelompoknya Arya sudah? Belum? Oke, ibu tunggu ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Jadi nanti setelah selesai ini kalian kumpulkan di meja ibu contoh pertanyaan yang kalian buat. Oke? Sekarang kita akan melanjutkan materinya tentang materi SBDP ya. Ini gambar apa yang kalian lihat di depan layar? Gambar apa? Gambar apa nih? Tentang apa nih? Ragam gambar ya, ragam gambar pada koper buku. Oke, sebelum ibu jelaskan lebih lanjut, jadi koper buku itu seperti ini ya. Ini namanya koper buku ya. Yang ini namanya koper bagian depan, yang ini namanya bagian belakang, yang ini namanya bagian samping atau punggung ya. Ibu ulang lagi. Ragam pada koper itu dibagi menjadi 2 sesuai dengan kebutuhan buku ya. Ragam koper itu seperti ini ya. Jadi kita mau buat ragam kopernya itu atau bentuk kopernya seperti apa? Misalnya kita mau buat tentang cerita pemandangan. Berarti gambar depannya adalah pemandangan. Misalnya kalau kalian membuat cerita tentang pemandangan, berarti gambar koper itu tentang apa? Pemandangan. Kalau misalnya kalian membuat kopernya, saya ini sukanya mancing, berarti gambar kopernya tentang apa? Tentang mancing misalnya. Koper buku itu berarti apa? Cerminan atau keseluruhan dari cerita atau isi di dalam buku tersebut. Ya,
Cover buku itu ada dua jenis macam ya. Ada yang full color. Full color berarti penuh dengan warna. Terus yang kedua apa? Hitam putih. Sekarang ibu mau tanya dulu. Kalian lebih suka yang mana? Full color ya. Full color. Kemudian ada hitam putih. Yang paling menarik yang mana? Full color. Kenapa lebih menarik? Karena ada warnanya. Karena dia sangat menarik nih, warnanya bagus nih. Kalau yang hitam putih ini tidak terlalu menarik, bukan tidak menarik, belum menarik buat kalian. Karena biasanya kalau yang hitam putih ini khusus untuk membaca buku motivasi dan lain sebagainya. Kalau yang full color ini biasanya tentang cerita rakyat, buku pelajaran dan lain sebagainya, buku masakan, itu full color ya. Oke, ini tugas selanjutnya. Oke, coba sekarang Faruk bacakan ibu unsur-unsur cover buku ya. Cara sebelum kita menggambar cover buku, kita harus menentukan kita harus mengetahui dulu unsur-unsurnya apa aja. Sebutkan Faruk. Judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. Kalimat penjelas judul buku pada punggung buku. Ya, jadi sebelum tugas keduanya kalian lakukan, kalian harus menentukan terlebih dahulu unsur-unsurnya apa aja. Nih, sebelum kita melanjutkan, unsurnya apa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unsur. Kalian harus tahu. Yang pertama apa? Menentukan judul dan jenis hurufnya. Yang harus kita tentukan dalam menggambar cover adalah apa? Identitas buku pada punggung. Nah, sama, balik lagi. Di sini namanya. Jadi nanti tugas kalian yang ibu sudah bagikan, kalian membuat satu gambar cover buku atau cover depan, boleh cover depan tapi memenuhi unsur yang 1 sampai 7 ini ya. Nanti tugasnya LKPD-nya sudah ibu bagikan di meja masing-masing. Nanti kalian silahkan mengerjakan ya. Oke, ini videonya kalian lihat aja lah, karena suaranya ini hilang datang ya. Contohnya seperti ini cara membuat atau menggambar ilustrasi buat cover buku ya. Oke, selanjutnya ya, jadi gambarnya seperti ini kalau sudah jadi ya. Kucing ya? Ya, kucing dengan lebah. Jadi cerita di dalamnya itu menjelaskan tentang kucing dengan lebah. Sekarang ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk mengerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan tadi. Ya, silakan kerjakan terlebih dahulu. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Nanti setelah mempelajari ini kalian kumpulkan. Tapi sebelum itu, hari ini kita mempelajari tentang apa aja tadi? Yang pertama sama yang kedua, kita pelajari yang pertama tadi tentang ide pokok. Ya, ide pokok. Artinya apa ide pokok tadi? Ide pokok adalah ide atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ya, ide atau gagasan utama di dalam sebuah paragraf. Ide pokok tadi ada 2, apa aja? Yang ini namanya? Cover belakang. Kalau kalian masih belum mengerti, nanti kalian boleh menanyakan sama ibu ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan, tetap berperilaku hidup sehat, tetap semangat belajar supaya nanti naik kelas 6, supaya nanti kalian naik kelas 6 dengan nilai yang bagus dan bisa lulus dengan nilai yang sempurna atau nilai maksimal. Minimal kalian lulus bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jangan lupa sarapan, tetap hormat kepada orang tua ya. Kalau misalnya mau keluar rumah harus tetap izin kepada orang tua ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama menyanyi
menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang ya. Oke, lagu Ampar-ampar pisang ini adalah salah satu lagu nasional yang dari mana? Kalimantan. Dari Kalimantan Selatan. Kenapa kita harus menyanyikan salah satu lagu lagu daerah supaya apa? Meningkatkan rasa nasionalisme kita. Tolong ya. Iya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji digulung balik-balik, kamari pangan kalepong, bapak kayu bengkok, bengkoknya ikan api, apinya kesurupan, ikan api, apinya kesurupan, apinya kesurupan. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Nanti di rumah kalian harus mengulang pembelajaran yang tadi kita pelajari, ide pokok dan cover buku. Kalau misalnya kalian masih belum mengerti, nanti kalian bisa menanyakan sama ibu. Tugas yang tadi nanti setelah ibu selesai, kalian boleh mengumpulkan di meja ibu ya. Demikian dari ibu, sampai ketemu di hari berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.